pupuk NPK 1616 lagi di umur 45 hari. Terakhir kalinya kita berikan pupuk NPK 1616. Dan di awal sudah kami utarakan di video sebelumnya, kami menggunakan pupuk dasar Vertipos 2 kg dan pupuk mutiara 1 kg untuk populasi tanaman melon sekitar 200 batang tanaman melon ya. Sekali lagi saya tanam jenis tanaman melon Golden Apollo, Sakata, melon madu, terus Merlin ya teman-teman. Akan kita tutorialkan bagaimana cara penambahan pupuk NPK 1616 di umur 45 hari atau pupuk terakhir membantu nutrisi atau ketersediaan nutrisi ketika memasuki mau panen ya teman-teman. Nah ini kita menggunakan merek mesti paten biru yaitu 1616 ya ini teman-teman. Ini kemarin pas waktu umur. Untuk selanjutnya kita kira-kira untuk satu polybag kita kasih ukuran 1 sendok atau satu ya segini ya, ukuran 1 sendok ya kira-kira aja ya. Kita ambil contoh segini aja ya. Ini sekitar 1 sendok kita taruh di sini, nanti kita campur dengan media yang ada di sini. Kita campur seperti ini. Nah, ini dikira-kira sekitar 1 sendok seperti ini. Semoga cukup ya untuk ukuran 3 kilo ya, 1 kilo mutiara dan 2 kilo Vertipos. Ini campur merata ya sebagai pupuk dasar. Nanti ini kita kasih semuanya ya. Jadi kita tidak sempat untuk video semuanya. Jadi kita ambil contoh saja ya. Ini sudah kita kasih pupuk dasar berupa mutiara pupuk 1616, 16 sama Vertipos ya. Ini sedikit ada sisa ya, sekitar 1 kilo. Nah, 1 kilo kira 1 kiloan ya. Jadi nanti teman-teman kalau nanam melon sekitar 200 bisa dikira-kira berarti Vertiposnya 1 kilo, terus mutiaranya 1 kilo. Ini cukup. Nah setelah ini kita tabur semuanya seperti ini, kita aduk bersama media tanah, terus sekam sama pupuk kandang, dan terakhir kokopit ya. Ini sudah kita taruh pupuk dasar semua. Kita aduk seperti ini biar campur merata. Nah, untuk polybag yang ukuran 50-50 karena kita tanam 2 tanaman melon, kita kasih 2 genggam atau 2 sendok ya, seperti ini. Ini nanti kita tanam tanaman 2 melon ya. Untuk jenis tanaman, untuk populasi tanaman ini sekitar 200 tanaman melon. Nah, untuk update-nya nanti kita akan update perkembangan dari hari ini sampai nanti kita panen. Oke teman-teman, sore ini hari Sabtu tanggal 27 Mei kita update tanaman melon ini berumur 10 hari setelah kita tanam. Ini sudah mulai sedikit sudah ada perkembangan ya, sudah lumayan bagus nih. Daunnya sudah tumbuh ada 4 ya, ada 4. Kemarin kita tanam usia 7 hari atau 10 hari saya lupa ya. Ini sudah mulai hijau semua ya. Siang hari ini kita akan update tanaman melon varietas Golden Apollo, terus Sakata, melon madu, dan Merlin ya. Kami akan
berbagi tutorial ya. Ini kami mencoba ya ilmu sendiri ya. Karena kemarin sudah kita kasih pupuk NPK 1616 umur 28, dan ini akan kita berikan pupuk NPK 1616 lagi di umur 45 hari. Terakhir kalinya kita berikan pupuk NPK 1616. Dan di awal sudah kami utarakan di video sebelumnya, kami menggunakan pupuk dasar Vertipos 2 kg dan pupuk mutiara 1 kg untuk populasi tanaman melon sekitar 200 batang tanaman melon ya. Sekali lagi saya tanam jenis tanaman melon Golden Apollo, Sakata, melon madu, terus Merlin ya teman-teman. Akan kita tutorialkan bagaimana cara penambahan pupuk NPK 1616 di umur 45 hari atau pupuk terakhir membantu nutrisi atau ketersediaan nutrisi ketika memasuki mau panen ya teman-teman. Nah, ini kita menggunakan merek mesti paten biru yaitu 1616 ya ini teman-teman. Ini kemarin pas waktu umur 28 kita gunakan 1 kilo ini sisa teman-teman. Jadi teman-teman bisa aplikasikan yaitu untuk pupuk dasar yaitu TS-nya atau Vertiposnya 2 kilo ditambah dengan NPK mutiara atau NPK 16 1 kilo, dan ketika umur 28 kita tambahkan NPK 16 1 kilo, dan umur 48 ditambahkan dengan NPK 1616. Nah, nanti habis ini kita akan stop untuk NPK 16, tapi akan kita masukkan PN-Pril ataupun bisa Setka untuk membantu kemanisan melon karena tanaman melon sudah besar ya. Ini teman-teman bisa dikira-kira ya, kita tabur di sekitar polybag ini ya teman-teman. Nanti ini akan kita kocor menggunakan air ya. Teman-teman juga bisa kocor menggunakan air ya, langsung nanti pupuknya ini ditambah atau dicairkan dengan air ya, akan lebih mudah karena ini gunanya nanti sambil nyiram air karena kekurangan air nanti akan, maka saya aplikasikan di tugal seperti ini teman, nanti akan kita siram menggunakan air ya. Ini seperti ini teman-teman. Dan untuk tanaman melon karena ini ukurannya 40 x 40, ini saya gunakan atau saya pelihara tanaman melon satu pohon ya teman-teman. Yang di sana itu ada ukuran 50 x 50, kita gunakan tanaman melon 2 buah ya teman-teman. Ini contoh saja teman-teman. Seperti ini dikira-kira ya, nggak usah. Pokoknya kemarin kita pas waktu umur 28, ini ukuran 1 kilo sisa teman-teman. Ini ya. Dan perlu diperhatikan ketika teman-teman nanam tanaman melon ini, biasanya ketika umur tua seperti ini pembentukan natnya ini akan pecah, mungkin karena kekurangan kalsium ya, ataupun mungkin teman-teman ada yang tahu, nanti bisa komen di kolom komentar ya, pecahnya nat itu karena apa ya. Ini nanti bernat tadi karena ini jenis Sakata, nanti buahnya oranye ya teman-teman. Nah, kita perlihatkan yang 2 buah tanaman melon ini teman-teman. Ini polybagnya itu ukuran 50-50, kita tanam 2 buah melon teman-teman. Oke, langsung kita aplikasi lagi ya teman-teman. Ini kering teman-teman ya, nih nanti akan kita siram karena tanaman melon sebesar ini membutuhkan air yang sangat banyak ya, bisa 1 liter lebih ya, apalagi di musim kemarau teman-teman. Ini penguapan air itu juga cepat, kira-kira saja teman-teman. Karena ini sudah tua. Nanti rencana media ini akan kita gunakan lagi untuk media tanam, untuk budidaya melon lagi teman-teman. Nanti lain waktu kalau ada waktu ya, kita sehat akan kita bikinkan video sendiri untuk ini ya, perawatan dan pemupukan teman.
ada nih. Maaf ya kameranya kurang jelas karena saya mupuk sendiri juga video sendiri teman-teman. Ini melonnya itu teman-teman. Terus yang melon apa ini jenis Golden Apollo ya. Ini juga bagus teman-teman. Nah, yang ini melon Sakata. Pagi hari ini hari Senin tanggal 10 Juli akan kita update tanaman Golden Apollo berumur Golden Apollo, Sakata, melon madu sama Merlin berumur 55 hari setelah tanam. Tapi mohon maaf teman-teman, kemarin kita tidak update selama sekitar 10 hari ya. Karena kita nanam tanaman melon tidak hanya ini saja. Kita di lahan nanam melon sekitar 2.500 dan di rumah juga menanam melon sekitar 300 batang ya. Yang di bawah sana yang akan kita update ini sekitar 200. Jadi kita akan menjelaskan sedikit teman-teman. Kita di lahan itu menanam 3 varietas, yaitu varietas Golden Apollo, Sakata sama melon madu. Tapi di lahan yang kena jamur itu adalah varietas Sakata. Tapi kalau yang di rumah ini yang kena serangan jamur adalah varietas Golden Apollo ya. Jadi kemarin kita tidak sempat update sekitar 10 hari karena kita lagi fokus ke ke pencegahan hama, jamur, embun bulu dan embun tepung teman-teman. Nanti kita punya 3 lahan ya. Yang satu itu yang kena penyakit jamur adalah yang di sini yang saya videokan ini adalah penyakit varietas Golden Apollo. Tapi yang satu lagi yang sekitar 50 ini mutasi teman-teman. Jadi daunnya itu berubah ya. Nanti akan saya perlihatkan. Bagi teman-teman yang sudah berpengalaman tanaman melon nanti bisa komen. Ini mutasi atau emang genetik yang berbeda teman-teman ya. Jadi teman-teman, ketika umur berapa ya? Kemarin saya update umur sekitar 45. Berarti 45 hari ini belum kena jamur teman-teman. Nah, sekitar 10 hari tidak kita update, kita lagi mencegah biar jamur ini tidak menyerang secara merata. Jadi ini teman, yang kena yang di sini adalah melon Golden Apollo teman-teman. Di sebelahnya adalah Sakata, melon madu dan Merlin. Alhamdulillah untuk yang Sakata dan madu dan Merlin aman teman-teman, karena kita mencegah biar ataupun mengobati penyakit yang ada di melon varietas Golden Apollo ini tidak menyerang ke Sakata, madu dan Merlin teman-teman. Nah ini kemarin kita salah dalam penyemprotan teman-teman. Saya ingatkan lagi bagi teman-teman, ketika menanam Golden Apollo ini ketika buahnya besar atau ketika muncul bunga calon buah yang akan kita pelihara, gunakan insektisida ataupun fungisida, jangan berlebihan. Karena akibatnya nanti kalau di Golden Apollo ini kulitnya akan jelek teman-teman. Seperti ini teman-teman ya. Dia akan seperti jerawat atau panu teman-teman. Ini ya. Ini karena kemarin kita ada 4 varietas. Jadi sekali nyemprot yang untuk Sakata, Glamour dan Merlin ini kuat untuk insektisida berlebihan. Tapi untuk yang melon Apollo tidak kuat teman-teman. Jadi bekasnya itu akan mentok-mentok atau tidak bagus kelihatannya ya. Ini untuk jamur, ini kita diserang atau terserang di atas daun 10 teman-teman. Tapi ya kalau yang di lahan ini daun di bawah yaitu daun 1 sampai daun 10. Tapi kalau yang ini daun 10 sampai ke atas, yang bawah aman teman-teman. Bisa dilihat ya teman-teman, di bawahnya aman, tidak terserang penyakit jamur. Ini ya. Tapi di atas, ya di atas 10 daun atau 15 daun ini sudah terserang penyakit embun bulu ataupun embun tepung. Tapi dilihat kemarin kayak sih embun bulu ataupun trotol teman-teman ya. Ini buahnya, jadi buahnya kalau kena tanaman melon sudah kena penyakit ini akan tidak normal ya teman-teman. Ini padahal kita seleksi kemarin itu buahnya bagus, karena mungkin sistem yang ada di cairan tubuh ini juga sudah terjangkit penyakit. Akan kita perlihatkan yang dulunya kita finalnya bagus dan buahnya sudah besar, ini akan bentuknya seperti ini teman. Nah, ini jadi jelek kan, karena jaringan yang ada di dalam daun untuk dapur pemasakan fotosintetis ini tidak normal ya. Tapi nggak apa-apa teman-teman, nanti kalau tidak laku dijual akan kita berikan kepada orang yang membutuhkan ya teman-teman. Santai saja ya. Ini banyak sekali yang tidak jadi, tapi nggak apa-apa, ini pengalaman ya teman-teman. Kita berbagi pengalaman sesuai dengan apa yang kita kerjakan ya.
bagi teman-teman yang belum paham dengan apa yang saya utarakan, nanti bisa komen di kolom komentar atau nanti bisa WA. Nanti WA akan kita taruh di link deskripsi. Dan untuk melon Golden Apollo ini juga sudah mulai semurat kuning teman-teman. Ya ini ya. Nah ini semurat kuning teman-teman ya. Ini paling sekitar 9 on ya teman-teman. Nah, lah kenapa kita kemarin Golden Apollo kita bungkus? Karena untuk kulit Golden Apollo ini tidak kuat kena insektisida. Jadi ya harusnya bagi teman-teman yang menanam jenis Golden Apollo ini dibungkus. Jadi aman dari terkena atau semprotan atau spray dari insektisida ataupun fungisida ya teman-teman. Nah untuk yang jenis Sakata, karena ini sudah berumur 55 hari, ini sudah mulai sempurna pembentukan natnya teman-teman. Kita perlihatkan untuk yang Sakata ini teman-teman, sudah mulai sempurna dan ini sudah ada tanda-tanda pecah di tangkainya teman-teman ya. Ini sekitar 1,5 kg teman-teman. Dan nanti kalau ada waktu akan kita potong untuk daun bawah ya. Karena daun bawah sudah tidak berfungsi ataupun tidak baik untuk memasak fotosintetis ya. Nah sekali lagi saya ingatkan bagi teman-teman yang pengen menanam itu lebih baik mencegah dari mengobati. Karena teman-teman yang belum pernah nanam tanaman melon atau buah melon ini, ketika kena serangan jamur ini akan pusing teman-teman. Nah kita biasanya kalau sudah serang ini akan parah seperti ini teman-teman. Ya, daunnya bisa melepas ataupun batangnya juga kena jamur ya teman-teman. Ini nanti kalau ada waktu akan kita pangkas daun bawah yang tua ya, biar nanti kelihatan ketika kita video ini buah melon kelihatan semua teman-teman. Tapi saya juga eman-eman teman, karena ini daunnya masih bagus ya. Nah bagi teman-teman yang sudah pengalaman dengan tanaman melon, fungsi dari pemangkasan daun di bawah buah ini apa ya? Tapi kalau pengalaman saya yaitu mengurangi kelembapan yang ada di sekitar budidaya tanaman melon, biar nanti tidak busuk batang ataupun tidak terkena jamur ya teman-teman. Ini alhamdulillah dilihat umur 55 hari masih normal dan tidak terserang jamur ini teman-teman. Ini kalau kita biarkan sampai umur 70 hari ini bisa maksimal teman, bisa mungkin 2 kilo teman-teman, karena melihat daunnya masih bagus. Oke, nggak usah Pak kakek ngomong ya, saya perlihatkan ya di dalam ya teman-teman. Ini untuk daunnya juga besar-besar dan masih aman dari jamur teman-teman. Ini kita masuk juga sudah rimbun. Nanti kalau ada waktu, insya Allah ya teman, kita akan update bagaimana cara pemupukan, pupusulan, pencegahan dari penyakit jamur. Ini karena dulu potong daun bawah jadi tidak kelihatan teman-teman. Nah ini kita perlihatkan untuk yang Golden Apollo teman-teman, sudah mulai semurat kuning ya. Saya perlihatkan yang ini adalah kena obat insektisida ataupun fungisida berlebihan. Ini yang bagus seperti ini teman. Ini juga sedikit kena teman. Ini nanti sawah bagus ya. Nah, sedikit kita akan perlihatkan yang mutasi teman-teman. Jadi kita nanam merlin tapi daunnya itu aneh ya, ini sudah besar-besar teman-teman. Wow, besar. Nah bagi teman-teman yang nanti pengen beli tanaman melon, buah melon kita, nanti bisa datang di acara SAF ya, itu Soropatan Agro Festival. Kita akan jual tanaman melon, buah melon ini di acara tersebut ya. Nah sebelum saya melihatkan melon yang mutasi, saya mempunyai tim dalam pembuatan greenhouse ya. Nanti teman-teman yang daerah Temanggung khususnya nanti bisa pesen ke kami. Kami mempunyai tim ya dalam pembuatan jasa greenhouse ukuran 6x12, 10x20 atau bahkan selebihnya ya. Dan sudah banyak yang pesen ke kami, yaitu khususnya daerah Keranggan dan
daerah Temanggung. Nah ini kita akan perlihatkan ada pemesanan greenhouse ukuran 10 kali 20 dengan menggunakan pipa ya. Nanti bagi teman-teman yang pengen budidaya tanaman melon tidak kepanasan, tidak kehujanan dan menjadi petani milenial, bisa pesan greenhouse. Nanti WA akan kita taruh di layar kaca ini. Nah itu teman, ini akan kita taruh di bawah ya teman. Ini Bang Didik dan ini adalah Bang Panjul. Bang Panjul ya, ya ini Bang Toyib ya ini teman-teman. Ini pemesanan greenhouse menggunakan pipa ya teman-teman. Ini nanti kalau sudah jadi akan kita kirim ke sana teman-teman. Oke, itu ya teman-teman. Bagi teman-teman yang daerah Temanggung bisa pesan greenhouse ke kami ya. Nanti WA akan kita taruh di layar kaca atau di deskripsi ya teman-teman. Nah, kita akan perlihatkan dari jenis Merlin yang kemarin mutasi teman-teman. Jadi buahnya itu tidak normal dan daunnya tidak normal. Sampai ketika kita pelihara itu daunnya pada pecah teman-teman. Bagi teman-teman yang sudah berpengalaman dalam budidaya tanaman melon, ketika mengalami mutasi seperti ini nanti bisa komen atau kita sharing ya teman-teman. Akan kita perlihatkan dari daun dulu teman-teman. Jadi daun dari melon sini seperti daun selada teman-teman. Ya ini. Seperti daun selada teman-teman ya. Nih. Dan dilihat ini sudah mulai kembali lagi teman-teman. Yang normal harusnya daunnya ini seperti ini teman-teman, normal ya. Dan buahnya ini seperti kayak ada bol ataupun ini keluar teman-teman ya. Nanti akan kita buang aja teman-teman. Akan kita biar nanti untuk masa vegetatifnya agak lama ya, karena buahnya tidak bagus teman-teman. Ini rata-rata ini sekitar 50. Ini daunnya berbeda semua. Nah ini sudah kembali normal teman-teman. Ini daunnya ya. Ini pada mutasi teman-teman. Nih. Nah ini ya teman-teman. Ini seperti daun selada ya. Tapi sudah mulai normal teman-teman. Akan kita nanti perbaiki ya. Nah ini yang normal teman-teman. Dan sempat kemarin mau mutasi teman-teman nih. Ataupun berubah warna. Ya. Ini sudah normal ya. Dan kalau daunnya normal, buahnya juga normal teman. Ya akan kita perlihatkan yang buahnya pecah ya teman-teman. Ini buahnya pecah ini karena ini teman-teman kita sudah pinali tapi ternyata ini pecah satu, ini ada dua dan banyak. Nanti akan kita buang teman-teman karena ya rugi kalau kita pelihara pecah seperti ini ya. Nih daunnya seperti ini semua ya teman-teman. Nah, nanti akan kita pelihara yang daun normal teman-teman. Ini sudah mulai normal yang atasnya. Sekarang hari Jumat tanggal 20 Juli ya. Ini pameran SAF Soropadan Agro Festival yang diadakan di Soropadan sudah mulai kemarin ya. Jadi maaf sebelumnya teman-teman, kami tidak bisa review bagaimana cara perawatan, pemupukan dasar dan pemupukan susulan karena kita sudah fokus di acara pameran Soropadan. Ini insya Allah hari Minggu akan kita petik semua teman-teman. Jadi ini sebagian sudah kita panen kemarin ya, buat pembukaan pas acara pameran Soropadan Agro Festival. Cuman kita mungkin akan sedikit review ya, nanti takutnya teman-teman itu pada nunggu apa yang saya utarakan kemarin. Tapi ini serampangan aja ataupun sekelumit aja ya, akan kita perlihatkan untuk Golden Apollo yang belum kita panen ya teman-teman. Ini sudah mulai kuning. Dan kemarin ini saya sudah utarakan untuk daun di atas 10 kena jamur semua. Dan karena sudah kering kita potong teman-teman. Ini insya Allah hari Minggu sudah bisa kita panen. Ini teman-teman, seperti ini ya penangkapan dari Golden Apollo. Yang besar-besar sudah kita panen karena ya buat persiapan teman-teman. Tapi nggak apa-apa teman-teman, jangan merasa nggak enak ya, ataupun yang penting kita update terus dari awal penanaman sampai panen teman-teman. Ini terakhir insya Allah hari Minggu akan kita panen. Ini sudah kita panen kemarin. Nah ini akan perlihatkan ini umur 65 hari teman-teman. Kita tanam tanggal 15 Mei dan sekarang tanggal 20 Juli. Tanaman
melon masih bagus, sehat, sempurna teman-teman. Cuman yang kena serangan itu hanya di Apollo teman-teman. Ini bisa dilihat teman-teman. Ini yang jenis melon madu teman-teman. Sudah sebesar ini sekitar 1,5 kilo teman-teman ya. Nah, kita perlihatkan yang di bawah teman-teman itu. Buahnya kelihatan karena ini sudah kita potong potong daun bawah melon ya. Jadi perlu diperhatikan manfaat dari pemotongan daun bawah, saya kurang paham ya. Tapi kalau untuk pemotongan bawah, saya biasanya ketika sudah berumur 60 hari dan pembentukan natnya itu sudah sempurna teman-teman. Dan saya motong ketika umur 50 ataupun 55 itu pertama kita potong yang daun rusak 50% ataupun 75%. Jadi kalau sudah bentuknya bagus natnya dan kira-kira sudah tua, dan biasanya untuk menandakan melon Apollo kalau sudah tua itu sudah kuning semua. Tapi kalau yang bernat biasanya dia akan pecah di tangkai ya teman-teman. Jadi saya sudah lihat ada yang pecah-pecah teman. Nah ini teman-teman, di tangkai daun yang pojok itu ada pecah tangkainya ini. Insya Allah hari Minggu bisa kita panen. Oke ya, ini teman-teman, saya untuk media tanam ini menggunakan media bekas tanaman melon sebelumnya. Kita menggunakan Vertipos 2 kilo atau TS 2 kilo dan menggunakan pupuk NPK 16 habis 3 kilo. Habis 3 kilo benar-benar. Terus untuk pupuk KCL membuat manis kita taruh di umur 45, kalau nggak salah 50 lah kita berikan pupuk KCL. Untuk penyemprotan kita menggunakan insektisida dan fungisida sistemik. Saya tidak bisa menyebutkan mereknya karena untuk obatnya kita sudah bawa di lahan ya untuk menanam tanaman melon 2500. Ini yang jenis Merlin teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat ini umur 65 hari, daun lebar dan masih hijau sampai atas. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat di kamera teman-teman. Nah, ini jenis yang Merlin teman-teman. Ini sekitar masih 150-an. Nah, bagi teman-teman yang dekat daerah Temanggung bisa datang di acara stand kami itu petik di lahan. Nanti teman-teman bisa petik di sana melon Apollo, melon madu dan melon Sakata teman-teman. Yang 1500 baru berumur 30-an. Kita tanam tanggal 19 sampai 22 teman-teman. Ya sekitar 1 bulan. Tapi kalau yang 1500 kita sistem kebiri. Jadi satu batang ini umur 10 hari kita potong dan kita pelihara 2 cabang. Sekali lagi untuk saya ulas untuk pupuk dasar kita menggunakan Vertipos 2 kilo, pupuk NPK 16 3 kilo dan pupuk KCL 1 kilo teman-teman. Untuk penyemprotan kita menggunakan sistemik fungisida sistemik baik sistemik dan kontak. Untuk fungisida kita juga menggunakan fungisida sistemik dan fungisida kontak. Ini tadi pagi ya habis kita potong daun bawah ya teman-teman. Ini karena sudah natnya sempurna seperti ini, kita berani potong untuk yang daun hijau seperti ini. Ini teman-teman sudah tua karena di tangkainya sudah pecah nih. Insya Allah hari Minggu ini akan tambah lagi untuk pemecahannya ya. Ini sekarang hari Jumat, masih 2 hari lagi untuk pemetikan yang ini teman-teman. Ini berat di polybag ukuran 40x40 bisa mencapai 2 kilo ya. Kemarin saya utarakan kalau teman-teman punya lahan di depan rumah atau di belakang rumah
Yang anggur bisa digunakan untuk budidaya tanaman melon. Kita hitung saja ya, rata-rata kita ambil enaknya saja teman-teman. Kita tanam 200. Nah, setiap satu pohon menghasilkan 2 kilo. 2 kilo kali 200 akan ketemu 400 kilo. Ini kita 1 kilo kita jual 25 di acara pameran teman-teman. Kita nggak usah ambil 25, tapi kita ambil 20 saja teman-teman. Jadi 20 kali 400 akan ketemu 8 ya, 800, berarti yaitu ketemu 8 juta. Jadi teman-teman bisa menggunakan lahan ukuran ini, kita menggunakan ukuran 5 kali 15 bisa menghasilkan 8 juta dalam jangka waktu 2 bulan teman-teman. Dan enaknya kalau kita budidaya di taman polybag itu tidak seperti di lahan, bisa kita kendalikan teman-teman ya. Ini teman-teman bisa berikan ini sekitar 2 kilo ya teman-teman. Ada ya yang 1 kilo ada, tapi kita pukul rata-rata yaitu 2 kilo. Tapi kalau kita jual di bakul itu mungkin agak murah karena kita jual sendiri ya teman-teman. Dan yang kita di lahan itu jual petik di lahan. Nanti teman-teman bisa tanya bagaimana cara budidaya tanaman melon. Dan sekali lagi kita mempunyai tim dalam pembuatan greenhouse, khususnya daerah Temanggung, yaitu kita mempunyai tim yang dipimpin oleh Bang Purwanto. Teman-teman bisa pesan di kami, yaitu ukuran 6 kali 12 atau 20 kali 10 atau bahkan selebihnya ya. Nanti untuk WA akan kita taruh di layar kaca teman-teman. Ini hampir 2 kilo teman-teman. Ini hanya di ukuran 40 kali 40 ya. Dan kita buahkan 2 itu ini teman-teman. Ini bikin 1 kilo 2 on atau 3 on sama 1 kilo teman-teman. Ini juga ini sekitar 1 kilo untuk semua teman-teman. Ini juga besar ya. Nanti ya tadi kita promosi jasa pembuatan greenhouse, nanti WA akan kita taruh di layar kaca teman-teman. Ini sekali lagi ini sudah meledak teman-teman, baru 1 ya matanya. Ini teman-teman, ini kalau ada daun ini dianya buat rumah ulat ya. Ini dia dimakan ulat. Nih ada tangkainya yang pecah teman-teman ya. Besar sekali teman-teman nih ya. Ini 2 kilo. Oke teman-teman, untuk review tanaman melon umur 65 hari dan daun masih sehat, masih segar, dan insya Allah ini dijamin manis ya teman-teman, daunnya masih segar ya. Cukup sampai di sini ya. Bagi teman-teman yang belum paham bisa tanya di kolom komentar, dan jika video ini bermanfaat bisa like, komen, dan share di teman-teman, karena ilmu ini kalau tidak dibagikan akan berhenti ya. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.